Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, dan selamat malam kepada yang terhormat Bapak Sifal Fuada, selaku dosen pengampu mata kuliah praktikum sistem telekomunikasi 2, dan juga teman-teman sekalian yang saya banggakan. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 4 akan melakukan praktikum mengenai rangkaian pengendali motor DC on jika ditekan angka 1 dan off jika ditekan angka 0 dengan melalui microcontroller melalui keypad. Adapun anggota dari kelompok kami yang pertama ada saudara David Makarim Ridwan dengan NIM 2102742 yang bertugas sebagai penjelasan flowchart. Lalu ada saudari Eka Novelia Putri dengan NIM 2102468 yang bertugas sebagai penjelasan komponen. Lalu ada saudara Reza Nur Fauzan dengan NIM 2102820 dengan bertugas sebagai coding rangkaian. Lalu ada saya sendiri, Siti Nuwati dengan NIM 2102424 yang bertugas sebagai penjelasan dari praktikum kali ini. Lalu ada saudara Wafik Nurfadullah dengan NIM 2100485 dengan tugas sebagai penjelasan hasil dan kesimpulan. Lalu ada saudara Surya Kusuma dengan NIM 2103038 yang bertugas sebagai perancang dari rangkaian. Nah, setelah perkenalan dari setiap anggota dari kelompok 4 kami, lalu ada tujuan dari praktikum kali ini. Yang pertama, kami dapat mengetahui bagaimana cara pembuatan rangkaian pengendali motor DC on atau off dengan melalui microcontroller melalui keypad. Lalu kami dapat memahami bagaimana perancangan pengendali motor DC on atau off dengan melalui microcontroller melalui keypad. Lalu ada yang ketiga, kami dapat mengetahui proses pengkodingan rangkaian pengendali motor DC on atau off dengan microcontroller melalui keypad. Lalu yang terakhir, kami dapat mengetahui fungsi dari masing-masing komponen pengendali motor DC on atau off dengan microcontroller melalui keypad. Selanjutnya ada penjelasan mengenai flowchart, alat dan bahan, rangkaian, coding, dan kesimpulan dan hasil yang akan dijelaskan oleh rekan saya berikutnya. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya David Makarim Ridwan dengan NIM 2102742. Di sini saya akan menjelaskan mengenai flowchart mengenai praktikum motor DC on atau off. Di sini kita mulai praktikum dengan start. Lalu kita karena praktikum offline, kita langsung mempersiapkan komponen praktikum. Lalu masukkan script ke Arduino Uno. Lalu jika input 1 kepada keypad, maka motor DC hasilnya akan bergerak. Melainkan jika input 0 pada keypad, maka menghasilkan motor DC berhenti. Mungkin sekian penjelasan flowchart dari saya, akan dilanjutkan oleh teman saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai komponen apa saja yang dibutuhkan pada praktikum motor DC on off. Nah, yang pertama itu di sini ada Arduino Uno. Nah, Arduino Uno sendiri ini digunakan untuk membuat program untuk mengendalikan berbagai komponen elektronika. Nah, di sini juga terdapat kabel yang memiliki dua port. Yang port yang satunya ini dihubungkan ke Arduino Uno dan yang satunya lagi akan dihubungkan ke laptop. Kemudian di sini ada keypad berukuran 3x4. Nah, keypad ini digunakan untuk menentukan data yang dipilih oleh pengguna yang selanjutnya akan diolah oleh microcontroller atau Arduino Uno. Kemudian di sini juga ada motor DC. Nah, motor DC ini merupakan perangkat elektromagnetis yang mana dapat mengubah energi listrik menjadi energi mekanik. Nah, energi yang dihasilkan merupakan energi perputaran gitu. Dan yang selanjutnya di sini ada driver LS28N. Nah, driver yang kita gunakan ini digunakan untuk mengatur pergerakan dari motor DC. Kemudian
Di sini ada kabel jumper. Nah, kabel jumper yang digunakan itu kabel jumper male to male yang digunakan untuk menghubungkan dua komponen. Kemudian yang terakhir di sini ada catu daya. Nah, catu daya yang kita gunakan ini digunakan untuk memberikan tegangan pada komponen. Nah, kita akan memberikan senilai 9 volt pada komponen. Kemudian selanjutnya akan dilanjutkan perancangan komponen yang akan dilanjutkan oleh rekan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Surya Kusuma dengan NIM 2100308. Di sini saya akan membuat rangkaian tentang pengendali motor DC yang kanan. Oke, yang pertama-tama kita masukkan dulu keypadnya dari angka 3 pada Arduino sampai pin ke 9. Pastikan semuanya urut atau sesuai pada urutan pada keypadnya. Oke, setelah dan yang terakhir yang ke pin 9. Oke, setelah itu kita masukkan pin 3 pada drivernya. Pin 3 dan pin 4 sebagai input pada drivernya. Yang pertama pin 4-nya terlebih dahulu, kemudian kedua pin 3-nya. Nah, kemudian kita masukkan yang sebelah sini yaitu 5 volt, yang tengah yaitu sebagai ground, dan yang sebelah paling kiri ini yaitu 12 volt. Untuk outputnya kita masukkan di sebelah sini. Nah, sekarang kita sambungkan pin 4 pada ini ke pin 13 pada Arduino Uno, dan pin 3 pada driver kita masukkan ke pin 12 pada Arduino. Nah, untuk kabel atau pin yang 5 volt ini kita masukkan ke Arduino. Nah, kita masukkan ke Arduino yang 5 volt. Oke, setelah itu kita tinggal masukkan outputnya ke motor DC-nya. Untuk selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada teman saya yang telah menjelaskan materi sebelumnya. Izinkan mengenalkan diri, nama saya Raden Fusana Sidik. Kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang pengkodingan motor DC. Oke, dapat dilihat ya teman-teman. Yang pertama itu di sini ada ada keypad gitu. Jadi kita mendefinisikan dulu si keypadnya. Jadi kita supaya tahu gitu si microcontroller itu tahu gitu kalau ada inputan keypad. Terus yang kedua, selanjutnya setelah kita mendefinisikan array key, selanjutnya kita akan mendefinisikan pin baris atau pin kolom pada keypad. Yang dimana keypad itu kan kita udah jelaskan ini array gitu dengan cara array. Terus setelah itu kita akan membuat objek keypad itu parameter key berupa hasil fungsi atau make keymat yang ini. Nah, yang menggunakan array keys, array row pins dan array call pins, dan jumlah baris dan jumlah kolom keypad. Nah, pada void setup itu ada in 3 sama in 4 sebagai output dengan menggunakan fungsi pin mode. Pin in 3 dan pin 4 digunakan untuk mengontrol dua output digital. Nah, selanjutnya ada void loop, yaitu perputaran.
Nah, ketika kita menggunakan keypad get key yang tadi yang di atas, untuk membaca tombol yang ditekan pada keypad, jika tombol yang ditekan adalah 1, maka pin 3 diatur ke high. Yang ini. Terus pin in 4-nya diatur ke low. Ini mengindikasikan bahwa output yang terhubung ke pin in 3 akan aktif dan output yang terhubung ke pin in 4 akan non-aktif. Jika tombol yang ditekan adalah 0, maka kedua pin in 3 dan in 4 diatur ke low, yang mengindikasikan bahwa kedua output akan non-aktif. Oke, sekian dari penjelasan code kali ini. Mohon maaf apabila kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan melakukan hasil percobaan terhadap rangkaian dan codingan yang telah dibuat oleh teman saya. Di sini kita itu jika ditekan angka 1 maka motor DC-nya akan bergerak ke arah kanan, dan kita akan buktikan. Copot ya bentar kabelnya. Ini bergerak ke arah kanan, dan jika ditekan angka 0 motor DC-nya berhenti. 1 bergerak, 0 berhenti. Jadi kesimpulan pada praktikum kali ini, kami berhasil membuat motor DC dengan pengendali motor DC menggunakan keypad. Jika ditekan angka 1 bergerak ke arah kanan, dan ditekan angka 0 maka motor DC-nya akan berhenti. Dan motor DC itu jika dirangkai harus membutuhkan sebuah driver. Jika tidak, maka motor DC-nya tidak akan bergerak walaupun codingan dan rangkaiannya sudah benar. Sekian, terima kasih.